Boleh mungkin Pak Ganda dijelaskan klarifikasi soal masalah Pak Steno dengan Bu Mawar seperti apa Pak? Ada dua nih, kan ada permasalahan yang kemarin, ada yang klarifikasi yang kami sampaikan sebelum ini nih. Maksudnya yang mana? Mungkin dari klarifikasi dulu yang Bapak sampaikan mungkin ya. Dari awal itu mungkin nanti baru ke gini deh, saya jelasin dulu kronologis tentang si pernikahannya itu. Habis itu baru klarifikasi yang tadi pagi gitu ya. Oke, boleh. Jadi kalau kronologis pernikahannya sendiri itu kan seperti udah ditulisin di dalam statementnya Pak Steno sendiri, memang benar kayak gitu. Jadi putusannya itu tertanggal 7 Desember 2021, putusan perceraiannya ketok palu. Nah, biasa kan kalau putusan habis ketok palu itu nggak langsung berkekuatan hukum tetap tuh, apalagi kalau di pengadilan agama. Jadi butuh berhari-hari dulu untuk sampai itu akhirnya jadi final dan dilanjutkan dengan permohonan talak. Permohonan talaknya itu sendiri dan akta cerainya itu muncul atau terbitnya itu kalau nggak salah, sebentar saya cek ya, itu tanggal 11 Januari 2022 gitu. Nah, baru akhirnya setelah 11 Januari 2022 itu baru pada tanggal 21 Februari kemarin nih Pak Steno menikah gitu kan, menikah lagi. Jadi udah ada waktu berapa tuh gapnya? Sekitar sebulanan lah ya. Untuk apa yang terjadi di dalam hubungan Pak Steno dengan istri keduanya itu sendiri, istri baru maksudnya, istri yang pernikahan selanjutnya, itu kami tuh nggak tahu karena kan kami kuasa hukum ya, jadi kami hanya mengurusin hal-hal yang berkenaan dengan hukumnya aja gitu. Paling kami dikasih tahu memang ada rencana Pak Steno mau menikah lagi gitu di bulan Februari. Cuma kami juga tentunya sebagai kuasa hukum kami nggak tertarik untuk nanya-nanya ini kok cepet banget ya, ini apa udah deket sejak kapan, prosesnya gimana, apa segala macam gitu. Kami nggak menanyakan hal-hal itu karena itu ranah pribadinya Pak Steno. Sejauh nggak ada yang kita temukan melanggar hukum, ya walaupun aneh ya kita nggak tanyain gitu. Nah terus habis itu kita mau jelasin klarifikasi yang tadi pagi nih, tadi siang Pak. Jadi kan kemarin malam itu di tengah statement, jadi Bu Mawar tuh banyak ngasih statement di story-nya kan. Di tengah statement itu tiba-tiba adalah itu beberapa quotation, beberapa kutipan di mana Bu Mawar itu bilang itu yang di pengadilan bisa sampai ada fakta-fakta tentang perselingkuhan saya itu semua rancangan-rancangan aja tuh gitu, bikinan-bikinannya Steno dengan lawyernya gitu. Nah di situ kami kaget, soalnya kami dalam mengerjakan case ini dari awal sampai sekarang itu ya nggak pernah ngerancang apa-apa gitu ya, kita cuman jalanin aja prosesnya gitu kan. Dari awal kita advice ke Pak Steno prosesnya kayak apa, bahwa kalau misalnya mau cepat, kalau misalnya memang para pihak sudah bersepakat mau cerai gitu dari awal, karena kan kami dapat informasi pas Pak Steno datang ke kami di pertengahan atau di akhir-akhir kuartal tahun 2021 itu, kami dapat informasi bahwa memang mereka berdua sudah sepakat cerai gitu kan. Oktober. Ya, kita dapat kuasa itu Oktober. Kami itu dapat informasi Pak Steno itu dengan istrinya sudah sepakat mau bercerai. Nah, kami bilang, oh ya kalau memang udah sepakat, prosesnya first take aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang anak hukum di sini tahu, first take itu berarti kalau misalnya tergugatnya dari awal nggak datang, itu tergugatnya nanti ditinggalin dalam keseluruhan proses persidangan, sehingga yang perlu membuktikan hanya tinggal penggugat aja gitu. Itu proses yang lazim lah dikenal dalam hukum acara perdata.
Nah, kami sarankan kalau misalnya memang sudah sepakat, ya udah first take aja, terus secara tertulis dituangkan bahwa dari pihak istri itu sudah ada kesepakatan bakal mengatur bla 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 akibat dari perceraian, dan bahwa dari pihak istri juga sudah menerima akan adanya proses ini. Nah, pernyataan-pernyataan itu ditandatanganin gitu. Terus kami juga ya dikasih tahu sama Pak Steno gitu, oh ini udah ditandatangan gitu. Kami dalam seluruh prosesnya kami nggak pernah ketemu Bu Mawar, nggak pernah berinteraksi dengan dia sedikit pun. Sampai saat ini juga kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol bareng gitu. Dan kami nggak ada masalah secara personal sama Bu Mawar lah intinya. Ya udah, kita akhirnya dapat surat-surat pernyataan dari Bu Mawar itu bahwa dia sudah memang mengakui di rumah tangganya ada percekcokan, dan dia akan setuju untuk prosesnya ini berjalan tanpa kehadiran dia. Ya udah, kita jalanin ke pengadilan gitu. Nah, di keseluruhan dokumen-dokumen itu, baik surat pernyataan maupun perjanjian itu, ya kita nggak bisa, kami di sini nggak bisa terlalu gamblang menjelaskan isinya apa, tapi yang bisa kami pastikan adalah nggak ada mention atau penyebutan tentang perselingkuhan atau apa, nggak ada gitu. Karena ini simply ya bukan itulah fokus kami gitu. Nah, tetapi pada persidangan ini pas lagi proses nanya-nanyain saksi, pemeriksaan saksi, itu memang tiba-tiba, ya memang hakim kan SOP-nya begitu ya kalau kasus perceraian. Semua juga kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang meliput kasus perceraian lain pas perkara-perkara, tentunya nggak pada saat persidangan berlangsung ya. Tapi semua kasus perceraian tuh memang lazimnya tuh hakim akan nanya, ini masalahnya apa sih gitu. Apakah ada orang ketiga, apakah masalah uang, apakah apa aja masalah. Intinya dua gitu, masalah uang apa selingkuh gitu. Itu common theme gitu kalau kasus cerai gitu. Nah, jadi hakim nanya itu. Nah, intinya pada saat pemeriksaan saksi itu gitu loh, terbuka bahwa ada masalah perselingkuhan itu gitu. Perlu kami tekankan lagi, memang dari awal kami nggak pernah digugatan, juga nggak pernah kami masukin, bisa dicek di putusannya makanya gitu. Dari awal gugatan nggak pernah dimasukin, dari bukti-bukti tertulis yang akhirnya diterima di hakim itu kan dijembrengin gitu di list ya, di putusannya itu nggak ada juga dokumen-dokumen apapun yang menyatakan perselingkuhan gitu. Cuman pas lagi di pemeriksaan itu aja tiba-tiba ada keterangan seperti itu. Nah, pada saat hakim menyimpulkan fakta hukum, jadi berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menyimpulkan telah terjadi A, B, C, D gitu kan. Nah, di situ tuh baru ada kalau nggak salah ada 4 alasan kenapa perceraiannya dikabulkan, tapi salah satunya ada di bagian kecil gitu ada bahwa ada perselingkuhan itu gitu. Pernah terjadi perselingkuhan itu. Oke, akhirnya dikabulkan kan. Akhirnya dikabulkan, seperti yang saya juga lihat di media gitu ya, kayaknya Bu Mawar bilang ini ada Ocha hot issue. Akhirnya putusannya keluar, seperti yang Bu Mawar ngomong juga di media, kayaknya dia baru dapat putusannya kalau nggak salah, ini bisa dicek lagi ya, saya nggak tahu benar apa nggak, itu tanggal 21 Januari ya. Tanggal 21 Januari dia udah terima putusan itu. Nah, sebenarnya kalau memang dia bermasalah, ini yang agak kita sesalkan juga, kalau memang dia bermasalah dengan konten dari putusan itu bahwa ada perselingkuhan apa segala macam, sebenarnya banyak upaya yang bisa dia lakukan gitu. Pertama, dia bisa banding. Yang kedua, dia bisa, ya kalau misalnya pun sebenarnya kita nggak akan pernah menyarankan berkoar-koar di media sosial. Cuman kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, kenapa nggak saat itu gitu, 21 Januari pas dia baca putusannya kaget, loh ini apa nih gitu. Akhirnya ya kami sih sekarang kalau yang bisa sebagai orang awam gitu yang nggak tahu Bu Mawar itu seperti apa, ya kami mungkin bisa menyimpulkan ya mungkin dia baru ke trigger. Ini ada oke, nggak apa-apa, 10 menit lagi selesai kata meetingnya.
baru ke-trigger, Bu Mawar baru ke-trigger tuh kayaknya setelah tahu Pak Steno ini menikah lagi gitu. Jadi sebenarnya masalahnya tuh kayaknya sih di situ gitu, karena baru saat Pak Steno menikah itu baru muncullah ini semua gitu. Tapi dari 21 Januari tuh nggak ada, kayaknya di media nggak ada masalah apa-apa ya, setahu saya gitu. Mungkin koreksi kalau salah. Nah intinya kayak gitu sih dari pihak kami gitu. Kami cuman ingin mengklarifikasi aja karena dibilang ya dari pihak lawyer ada fabrikasi apa segala macam, enggak lah gitu loh. Toh maksud kami gini, kami mau klarifikasi, maksud kami toh perselingkuhan itu bukan bukan dalil yang kami masukin gitu. Dari awal emang bukan itu yang kami masukin anyway. Jadi nggak make sense kalau kami dari awal nge-push supaya ada perselingkuhan diomongin gitu. Toh cerainya dikabulin dari awal bukan karena itu. Intinya itu dulu kali ya. Ini sisa waktu biar buat kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang nggak jelas gitu, mungkin saya jelasinnya juga kurang. Mungkin Pak pada saat persidangan itu ada mediasi dulu kah sebelumnya antara Bu Mawar sama Pak Steno? Jadi gini, kalau proses mediasi itu di dalam persidangan, jadi kan ada mediasi di dalam persidangan, ada yang di luar persidangan yang secara informal memang para pihaknya berkomunikasi gitu kan. Kalau yang di dalam persidangan itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya di hari sidang pertama nih para pihak hadir nih. Jadi Pak Steno-nya datang, Bu Mawarnya datang. Nah itu baru hakim ketok palu, kalian mediasi dulu gitu. Kalau nggak berhasil baru perkaranya lanjut. Nah tapi kan di sini kan para pihak sudah setuju untuk first track. Nah, jadi memang dari sidang awal Bu Mawarnya nggak datang gitu. Nah dari kalau mau mediasi pun secara prosedural itu bisa dilakukan di luar persidangan. Jadi pas Steno-nya tuh bisa aja ngobrol sama Bu Mawar terus dan mereka memang sudah ngobrol sampai akhirnya muncul perjanjian itu kan.